Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 13 Maret berjudul Kehidupan yang Berkualitas. Saudara, terdapat pernyataan bahwa bagaimana kualitas fisik seseorang sangat ditentukan oleh apa yang dikonsumsinya. Dalam rentang waktu panjang, kalau seseorang mengkonsumsi jenis makanan tertentu, dampaknya bukan saja pada kualitas fisik, melainkan juga cita rasa lidahnya. Inilah yang menjadi persoalan berat bagi mereka yang hendak menurunkan berat badan atau diet supaya memiliki kesehatan yang prima. Karena bukan hanya menyangkut keadaan fisik, tapi juga cita rasa lidah. Hal ini ada analog atau sejajar dengan kehidupan rohani seseorang. Kualitas kerohanian atau iman seseorang dapat ditentukan oleh jenis filosofi, doktrin, ajaran, atau pemahaman yang diserapnya, yang juga menciptakan cita rasa jiwa atau selera jiwa. Inilah yang menjadi sulit untuk diubah. Artinya kalau orang sudah biasa menyenangi barang-barang dunia dalam waktu yang lama, tidak bisa tidak, artinya akan terikat dengan dunia. Ada orang yang hobinya arloji, ada orang yang hobinya misalnya baju yang bermerek atau tas atau barang-barang tertentu dengan branded tertentu. Ya, ini jadi belenggu. Ya. Ketika seseorang sadar bahwa ia telah mengkonsumsi menu jiwa yang salah, seharusnya segera beralih mencari asupan yang benar, yaitu kebenaran firman Allah yang murni. Tetapi cita rasa atau selera jiwa belum bisa diubahkan dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan ketekunan untuk terus-menerus memperbaharui cara berpikir atau mindset dalam waktu yang panjang pula. Merubah cita rasa atau selera jiwa membutuhkan waktu yang benar-benar panjang. Bahkan kadang-kadang juga harus melalui pukulan, yaitu kejadian-kejadian yang mengguncangkan jiwa dan menekan perasaan. Sebab kalau guratan sirkuit jiwa yang diakibatkan pengalaman masa lalu sudah mendalam, tidak mudah untuk menghapus atau menghilangkannya. Harus ada guratan baru yang melampaui guratan yang sudah ada. Ya, padahal membuat guratan baru tidak mudah, dituntut kerja keras dan dalam rentang waktu yang panjang. Saudaraku sekalian, Yesus sendiri belum cukup mendidik murid-muridnya selama 3,5 tahun untuk menjadikan mereka dapat memahami kebenaran-kebenaran Tuhan dengan mindset yang baru. Jadi selama 3,5 tahun itu mindsetnya itu belum diubah. Ya, setelah kebangkitan Yesus, murid-murid dalam kebodohan masih saja meminta atau menuntut agar Yesus memulihkan kerajaan Israel duniawi. Nah, ini kan namanya nggak ngerti. Yesus datang untuk membawa keselamatan jiwa kok. Yang diminta kejayaan lahiriah, kemuliaan duniawi. Jadi murid-muridnya masih minta agar Yesus menjadi raja versi manusia seperti Herodes atau Kaisar Roma. Rupanya 3,5 tahun belum cukup merubah cita rasa dan selera jiwa murid-murid Yesus tersebut. Mereka masih berpikir duniawi. Mereka belum memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Mereka tidak merindukan Tuhan. Ya, enggak merindukan Tuhan. Tidak merindukan Allah yang benar. Mereka masih membangun Firdaus mereka sendiri. Mereka masih memiliki cita rasa dan selera Firdaus di bumi. Bukan langit baru dan bumi yang baru. Kalau hal ini tidak segera ditanggulangi, seseorang tidak pernah dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Ini suatu kerugian besar. Sarana yang mahal yang Tuhan sediakan untuk mengubah cita rasa atau selera jiwa ini harus kita gunakan, yaitu waktu. Dan di dalam waktu itu Tuhan memberikan kepada kita didikannya melalui firman Tuhan, juga melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Merubah cita rasa jiwa kita dari cita rasa duniawi menjadi cita rasa yang rohani.
Oleh sebab itu logikanya dirubah dari logika duniawi ke logika rohani, saudaraku. Allah Bapa dalam keagungan kepribadiannya menghendaki agar anak-anak memiliki kehidupan yang berkualitas. Berkualitas menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Kehidupan yang berkualitas tercipta ketika seorang memiliki cita rasa ilahi atau indera rohani seperti Yesus. Cita rasa atau indera rohani Yesus adalah menikmati kehidupan, melakukan kehendak Allah, dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan menikmati yang lain. Dengan melakukan itu, Yesus menikmati hidupnya sebagai anak Allah yang dapat memuaskan hati Bapa. Keadaan hidup yang ini dapat menjadi kepuasan diri yang kudus. Jadi ketika kita sadar bahwa kita telah mengkonsumsi sesuatu yang salah, ya, sekarang kita mau mengkonsumsi sesuatu yang baru, ya saudara. Dan ini dibutuhkan ketekunan dari pihak kita, ya, untuk belajar firman Tuhan, untuk hidup dalam doa, menikmati kehadirannya, dan memperhatikan setiap peristiwa hidup yang terjadi di sekitar kita yang di dalamnya ada nasihat-nasihat Tuhan. Yang akhirnya kita memiliki kerinduan hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menjadi kepuasan diri kita kalau kita bisa memuaskan hati Allah. Memuaskan hati Allah, saudaraku sekalian, tidak dibutuhkan uang, tidak dibutuhkan yang lain. Dimulai dari yang pertama, hati, sikap kita yang tulus untuk benar-benar bisa menyenangkan Dia. Saudaraku, melakukan kehendak Bapa itu akan menjadi kepuasan diri kita. Ya, ketika kita mulai mengkonsumsi kebenaran, ya, maka cita rasa jiwa kita berubah. Dan akhirnya, saudaraku, kerinduan kita adalah bagaimana menyenangkan hati Allah. Menjadi kehendak Allah, ya, bahwa melakukan kehendaknya itu menjadi kesenangan. Jadi melakukan kehendak Bapa menjadi kepuasan diri yang tidak tertandingi oleh kepuasan apapun. Sampai menjadi ikatan yang positif dan kudus dalam hidup kita. Ada kebutuhan yang selalu mendesak, yaitu bagaimana menyukakan hati Allah. Saudaraku sekalian, orang Kristen seperti ini dapat menikmati dirinya sama seperti Bapa menikmatinya. Nah ini, bagaimana kita bisa menikmati perbuatan kita yang anggap yang baik, yang menyenangkan hati Allah, ya. Dan ini menjadi satu semacam candu di mana kita selalu ingin memuaskan hati Allah. Dengan demikian, saudara sekalian, kita mengerti anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu bagaimana kita memanfaatkan waktu, pikiran, tenaga, ya, untuk menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu, harus tahu bahwa bagi Tuhan yang penting kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal ini, seorang yang akan dikenal atau ditolak oleh Allah tampak gejala-gejala dan cirinya mulai sekarang. Jadi kalau seorang hari ini hidup sembarangan, dia tidak mengasihi sesama, dia tidak makin bertumbuh menjadi seperti Yesus, ini gejala-gejala yang negatif. Tapi sebaliknya kalau kita makin mengasihi Allah, rela memberikan hidup kita tanpa batas untuk Tuhan, makanya nampak gejala orang yang akan masuk kerajaan surga. Orang Kristen yang memuaskan diri dengan fasilitas-fasilitas dunia sama dengan menyembah iblis. Jadi jangan kita mengingini keindahan dunia ini dengan harapan bahwa melaluinya kita akan bisa lebih bahagia, lebih senang, ya. Jangan berpikir begitu. Kebahagiaan kita hanya dalam Tuhan, saudaraku. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita. Sola Gracia.